Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai persyaratan ujian tengah semester manajemen sekolah yang harus kalian penuhi dan dikerjakan dengan sepenuh hati. Mohon didengarkan dengan baik. Sebelum itu kalian harus mengingat agenda perkuliahan, yaitu pertama kuliah dilaksanakan secara daring ataupun luring dengan memenuhi rencana pembelajaran semester dipenuhi 6 level tugas. Kedua, menyelesaikan rekayasa ide. Ketiga, menyelesaikan critical journal review sebagai syarat ujian tengah semester. Keempat, mini riset dan critical book report dan project membuat podcast yang berkaitan dengan manajemen sekolah. Untuk syarat mengikuti ujian tengah semester kalian harus menyelesaikan tugas rutin pertama yaitu menganalisis ketiga jurnal internasional tentang manajemen sekolah dengan analisis strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Kemudian menyelesaikan tugas rutin kedua menganalisis video Nadiem Makarim mengenai penghapusan skripsi, dan membuat video artificial intelligence berisikan permasalahan manajemen sekolah dan solusi yang berdasarkan teori atau pendapat ahli dan tidak mengandung plagiarisme. Video artificial intelligence yang berisikan ketiga jurnal internasional. Untuk mencari ketiga jurnal internasional kalian bisa menggunakan ketiga publikasi jurnal internasional, yaitu Jurnal Scopus, Jurnal Garuda, dan Jurnal Sinta yang berkaitan dengan manajemen sekolah. Henry Fayol menyatakan bahwa pengertian manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia dan mengadakan pengendalian dalam rangka untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol terdiri atas proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengendalian. Video artificial intelligence berisikan permasalahan pada manajemen sekolah. Perhatikan data peringkat pendidikan dunia yang menjadi pedoman meningkatkan kualitas manajemen sekolah. Ada sejumlah negara yang unggul dalam sistem pendidikan. Peringkat pertama ada negara Finlandia merupakan salah satu negara Skandinavia yang dinobatkan sebagai negara dengan pendidikan terbaik. Menurut PISA, Program for International Assessment, generasi muda di Finlandia memiliki kemampuan membaca yang tinggi atau generasi literatur. Berbeda dengan Indonesia, lamanya waktu untuk sekolah di Finlandia hanya 5 jam sehari. Selain karena pendeknya durasi sekolah, siswa di Finlandia juga tidak pernah dibebani dengan pekerjaan rumah menumpuk. Tidak hanya itu, Finlandia juga membebaskan siswa mengikuti beragam ekskul sehingga setiap murid dapat menuangkan hobi maupun bakat masing-masing. Kedua, Amerika Serikat menurut National Center for Education, 70% lulusan SMA di Amerika Serikat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Tidak hanya itu, 3 besar universitas terbaik di dunia juga berada di negara ini, yaitu MIT, Universitas Harvard, dan Universitas Stanford. Ketiga, negara Inggris merupakan salah satu negara terbaik dengan sejumlah universitas terkemuka dan berkualitas. Gelar dan program pendidikan di Inggris populer dan diterima di seluruh dunia. Keempat, Australia merupakan negara yang terkenal akan kualitas pendidikan yang sangat baik dan profesional. Siswa di Australia tidak dibebani dengan mata pelajaran yang nantinya tidak berkaitan dengan jenjang karir. Kelima, negara Swedia menekankan pada kerja kelompok yang membuatnya berbeda dari sistem pendidikan di negara lain. Sistem pendidikan di Swedia ini lebih menekankan minat akademik dibandingkan dengan pencapaian nilai. Keenam, Cina merupakan negara gurun di Asia Timur yang memiliki kualitas pendidikan tak kalah dengan dunia barat. Sistem pendidikan di negara ini dirancang membentuk individu yang cakap, baik secara intelektual maupun fisik. Dengan demikian setiap siswa bisa profesional di bidangnya masing-masing. Sementara itu, Indonesia ada di urutan ke-67 dari 203 negara. Urutan Indonesia berdampingan dengan Albania di posisi ke-66 dan Serbia di peringkat ke-68. Peringkat tersebut berdasarkan 5 tingkat pendidikan. Tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini, 68%. Tingkat penyelesaian sekolah dasar, 100%. Tingkat penyelesaian sekolah menengah, 19%. Tingkat kelulusan SMA, 78%. Tingkat kelulusan perguruan tinggi, 19%. Vietnam menempati posisi 15 pada peringkat penilaian kemampuan pelajar internasional.
Ada 3 faktor utama yang berkontribusi terhadap hasil pendidikan negara Vietnam, yakni kepemimpinan yang berkomitmen, kurikulum yang terfokus, dan berinvestasi pada guru. Setelah mengetahui peringkat pendidikan negara Indonesia, maka perhatikan kebijakan kepemimpinan Menteri Pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Permendikbudristek, Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada 4 Agustus 2023. Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 mengatur standar pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan kegiatan pendidikan, pelaksanaan kegiatan pendidikan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah serta didukung dengan pengelolaan sistem informasi. Secara rinci menjelaskan definisi, ketentuan umum, kurikulum dan pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta penganggaran dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan dalam kegiatan pengawasan, peraturan ini menjelaskan pihak-pihak yang berperan dalam dan ruang lingkup pengawasan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Adapun kebijakan perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Memuat struktur kurikulum merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta beban kerja guru. Adapun program sekolah penggerak upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi, literasi dan numerasi, dan karakter, diawali dengan sumber daya manusia yang unggul, kepala sekolah dan guru. Transformasi sekolah dilakukan di seluruh kondisi sekolah baik negeri maupun swasta. Selain itu ada kebijakan untuk perguruan tinggi yaitu peraturan terbaru Menteri Nadiem sesungguhnya tidak mengharamkan skripsi namun menyatakan bahwa tugas akhir tidak harus berbentuk skripsi. Perguruan tinggi dan program studi diberi kebebasan untuk merancang sendiri standar kelulusan mahasiswa, sementara Mendikbudristek menentukan kompetensi minimalnya saja. Kebijakan menghapus kewajiban skripsi ini mendapat sambutan baik di kalangan mahasiswa. Selama ini, skripsi tidak jarang menjadi ganjalan yang membuat mahasiswa lulus lebih lama. Nilainya sebagai karya akademik juga kerap dipertanyakan. Contohnya ada seorang mahasiswa bahwa dia sebenarnya tidak keberatan menulis skripsi karena mahasiswa jurusan sains sudah terbiasa menulis laporan akademik. Pasalnya, dia merasa skripsi tidak dibutuhkan ketika masuk ke dunia kerja. Contoh kedua pendapat dari seorang mahasiswa program doktoral di Institut Teknologi Bandung, ITB, yang tidak ingin dituliskan identitasnya, mengaku akan senang banget jika Senat ITB memutuskan untuk ikut kebijakan Nadiem menghapus syarat publikasi di jurnal ilmiah. Karena itu akan memungkinkan dia untuk lulus lebih cepat. Berdasarkan pendapat mahasiswa pro dan kontra merupakan suatu hal yang biasa namun keputusan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dalam penilaian akademik. Nadiem menegaskan bahwa tugas akhir dapat beragam bentuknya, bisa berupa prototipe atau proyek. Hal ini menghilangkan batasan pada skripsi atau disertasi. Meski demikian, keputusan akhir tentang skripsi, tesis dan disertasi tetap berada di tangan masing-masing perguruan tinggi. Salah satu contoh kebijakan pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan perencanaan dari menjamin kualitas guru. Kebijakan reformulasi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teknis diberlakukan pada 2022 dengan optimalisasi berupa pemeringkatan atau ranking pada setiap jabatan yang formasinya belum terpenuhi. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan PPPK tahun anggaran 2022. Pada seleksi PPPK 2022, pemerintah menetapkan 567.983 dari total 1.200.429 kebutuhan nasional untuk seluruh instansi pemerintah.
Jumlah tersebut termasuk pelamar prioritas untuk guru, serta penambahan nilai dalam tenaga kesehatan non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah. Keterisian formasi sebesar 250.432 orang lulus seleksi PPPK guru, atau sekitar 78,5% dari total formasi yang ditetapkan. Sementara untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan, yang lulus sebanyak 69.455, atau 78,6%. Sedangkan PPPK tenaga teknis yang dinyatakan lulus sejumlah 51.687, atau 46,8%. Dari data tersebut terdapat permasalahan bahwa administrasi penerimaan pendidik, guru, sangat rendah untuk lokasi pedesaan yang hanya mengutamakan penerimaan di perkotaan serta tidak seimbangnya penyebaran di bidang kompetensi. Guru honorer adalah guru yang bekerja di sekolah-sekolah negeri atau swasta tanpa memiliki status sebagai pegawai negeri sipil, PNS, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Guru honorer biasanya mendapatkan gaji dari dana bantuan operasional sekolah, BOS, atau sumbangan dari orang tua siswa. Guru honorer sering mengalami masalah seperti rendahnya penghasilan, tidak adanya jaminan sosial, dan kurangnya pengakuan profesi. Pada tahun 2023, pemerintah berencana untuk menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah, termasuk lembaga pendidikan. Kebijakan ini sesuai dengan peraturan pemerintah, PP, nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Cahjo Kumolo, banyak tenaga honorer yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan data peringkat dan kebijakan mengenai pendidikan di Indonesia terdapat 3 permasalahan utama. Pertama, kurangnya anggaran biaya di sekolah. Menurut laporan tinjauan belanja publik sektor pendidikan, Education Public Expenditure Review, yang dilansir World Bank, meskipun anggaran pendidikan Indonesia yang kini mencapai 20% dari anggaran pendapatan belanja negara dan pembiayaan pendidikan yang terus meningkat beberapa tahun terakhir, ternyata belum membuahkan capaian pendidikan yang diharapkan. Rendahnya kualitas pendidikan meski anggaran pendidikan terus meningkat disebabkan belanja publik di sektor pendidikan hanya fokus pada jenjang pendidikan 9 tahun. Menurut standar internasional, alokasi anggaran untuk pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan atas, dan perguruan tinggi di Indonesia masih tergolong rendah. Kedua, rendahnya kualitas fasilitas sekolah sangat kekurang fasilitas sarana-prasarana pendidikan, sehingga mengakibatkan banyak siswa mendapatkan dampak atau kerugian dari problematika tersebut. Dan siswa menjadi korban dari kurangnya perhatian pemerintah untuk masa depan negara kita sendiri. Padahal siswa yang berada dalam daerah terpencil memiliki semangat yang tinggi dalam belajar meskipun fasilitasnya kurang memadai. Selain itu terdapat penghambatan alokasi dana sekolah dengan banyaknya kasus penyalahgunaan dana yang diberikan. Ketiga, sumber daya manusia yang rendah. Di Indonesia, sumber daya manusia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Berbagai faktor menjadi penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia, mulai dari kurangnya akses pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan, hingga minimnya peluang kerja. Beberapa permasalahan penyelenggaraan pendidikan, utamanya di daerah terdepan, terluar, tertinggal, antara lain adalah permasalahan pendidik, seperti kekurangan jumlah, distribusi tidak seimbang, kualifikasi di bawah standar, kurang kompeten, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu. Solusi terkait permasalahan tersebut harus adanya komitmen dari suatu kepemimpinan manajemen sekolah. Kompetensi kepemimpinan belum tentu dapat menjamin keberhasilan seorang pemimpin dalam mengimplementasikan kebijakan. Jadi, selain memiliki kompetensi, seorang pemimpin juga harus memiliki komitmen pada organisasi yang dipimpin. Komitmen yang di dalamnya terdapat 3 gatra, hasrat kuat tetap menjadi anggota organisasi, keinginan menunjukkan usaha tingkat tinggi atas nama organisasi, dan keyakinan kuat dalam menerima nilai-nilai serta memperjuangkan tujuan organisasi, akan mendorong bekerjanya kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk didedikasikan kepada organisasi. Solusi terhadap ketiga permasalahan tersebut dengan membaca buku Komitmen Membangun Pendidikan. Buku ini berisikan tentang komitmen organisasi, kepemimpinan organisasi, budaya organisasi, motivasi kerja, kepuasan kerja, komitmen guru dalam peningkatan kompetensi,
Komitmen guru dalam peningkatan disiplin kerja, komitmen guru dalam peningkatan kinerja mengajar. Selain itu membaca artikel dengan judul Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Sekolah dan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di dalam Kepemimpinan Kepala Sekolah. Pada artikel tersebut menggunakan teori atau pendapat ahli yang dapat meningkatkan kualitas manajemen sekolah yang lebih baik. Kegiatan ini merupakan salah satu pengimplikasian solusi dari permasalahan manajemen sekolah dengan mengadakan sebuah kegiatan bimbingan teknis untuk mengatur perencanaan jalannya suatu kebijakan kepemimpinan suatu lembaga pendidikan. Jadi, untuk semua mahasiswa wajib memahami permasalahan manajemen sekolah dengan memperhatikan data atau informasi yang akurat, sehingga keakuratan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan solusi yang tepat terkait permasalahan yang terjadi menggunakan referensi dari beberapa teori atau pendapat ahli mengenai manajemen sekolah yang memperhatikan suatu kebijakan sumber daya manusia sarana dan prasarana, anggaran. Komitmen bersama setiap folder. Quality control. Harapan saya, Anda dapat membuat penugasan yang telah ditetapkan dengan benar dan tepat. Lakukan tugas itu dengan sepenuh hati kalian agar memberikan hasil yang positif terhadap diri sendiri yang akan menjadi generasi muda yang mempunyai pemikiran kreatif dan inovatif. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun anakku sayang di surga. Anak mama udah besar nih. Bi, mama kenapa? Akhirnya anakmu masih hidup. I love you. Akila, Saya Yumna, mamanya Baskara. kalau mau diajarin nyanyi, gimana kalau manggilnya ibu? Kenapa Baskara love sama ibu? Karena ibu baik dan juga ibu cantik. Saya rindu sama Baskara, Mbak. Rindu? Bagaimana Mbak bisa merindukan seseorang yang nggak pernah hadir dalam hidup Mbak? Sepi hati terjadi. Kalau Mbak yang tetap ingin mengambil Baskara dari kami, akan banyak hati yang hancur di rumah ini. Kamu ini ayahnya, Mas. Seorang ayah seharusnya bertahan untuk melindungi anaknya. Dia anak kandung saya. Ada darah dan daging saya yang mengalir di tubuhnya. Tapi ada keringat dan air mata saya yang menemaninya selama 7 tahun. Dia mau mengambil Baskara. Aku nggak tahu. Dia bilang dia cuma mau ketemu sama anaknya. Anak kita, Mas. Susu Bas, Mbak. Saya bukan pembantu. Kan kamu yang bilang, apapun situasinya, kita tidak boleh mengotori hati nurani kita. Baskara itu rezeki dari Allah. Kalau diambil, kita harus ikhlas. Aku tetap diam. Kemana semua ini akan berakhir, Bu?